Ke-376. Apa aman kalau kita meninggalkan mereka berdua? Bagaimana kalau ada apa-apa? Tanya Joe kepada Galih. Saat ini keduanya sedang dalam perjalanan kembali ke kantor. Galih sengaja tidak menemui Vio dan langsung meninggalkan rumah sakit setelah memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang putrinya. Masalah Vio, ia akan memberi ruang bagi Raffi untuk mengurus. Tenang saja, ada suaminya bersamanya. Balas Galih. Apalagi yang harus ditakutkan? Aku hanya khawatir Raffi tidak bisa menenangkannya. Galih terkekeh. Tapi ini kesempatan yang bagus untuk mendekatkan mereka. Vio itu manja, cengeng dan penakut. Dia sedang hamil dan dia akan membutuhkan Raffi di sampingnya. Semoga saja. Apa yang diharapkan Joe dan Galih sepertinya menunjukkan hasil yang baik, meskipun lambat. Raffi tercenung mendengar penjelasan dari dokter tentang posisi berhubungan yang aman. Mau tak mau pikirannya ikut terbayang oleh bentuk gaya yang disarankan sang dokter. Akan tetapi, jangankan posisi tersebut, tidur di kamar yang sama pun belum pernah selain saat kejadian di villa. Sekali lagi terima kasih, Dok. Katanya dengan senyum terpaksa. Sama-sama. Wanita dengan senyum ramah itu pun berlalu bersama dua perawat. Vio dapat melihat salah satu perawat muda tadi memandangi Raffi dengan penuh kekaguman. Entah kagum dengan wajah rupawannya atau oleh bentuk tubuhnya yang tegap, tinggi, dan gagah. Ayo, aku antar pulang. Ucap Raffi lembut. Aku mau dijemput sopir aja. Tas aku mana? Balasnya dingin. Ada di mobil. Kalau telepon sopir dulu apa nggak kelamaan? Biar aku yang antar kamu pulang, aku janji nggak macam-macam. Akhirnya Vio pun pasrah diantar Raffi. Terlebih, aroma kasur rumah sakit benar-benar membuatnya mual. Kamu bisa jalan? Atau mau aku gendong? Tawar Raffi. Aku bisa jalan sendiri. Vio mencoba menuruni tempat tidur pasien yang posisinya agak tinggi. Tubuh lemas disertai denyutan di kepala membuatnya nyaris kehilangan keseimbangan. Beruntung Raffi segera menahan tubuhnya. Lepasin! Vio menepis tangan lelaki itu dari lengannya. Oke, aku lepasin, tapi nanti di mobil. Takut kamu jatuh. Beruntung jarak parkiran dengan IGD tak begitu jauh. Raffi membantu Vio untuk duduk dan memasang sabuk pengaman. Mobil pun melaju meninggalkan rumah sakit. Selama perjalanan, sesekali Raffi melirik Vio. Khawatir kemarahan di hati wanita itu terhadap dirinya akan semakin bertambah, apalagi setelah Raffi menghamilinya. Vio, aku minta maaf. Ucap Raffi penuh rasa bersalah. Namun, Vio tak menyahut, malah membuang pandangan keluar jendela. Kamu boleh marah sama aku, kamu boleh membenciku, tapi tolong jaga dia. Ucapnya melirik perut sang wanita yang masih rata. Mendengar ucapan Raffi membuat dada Vio terasa semakin sesak. Tak pernah terbayangkan bahwa akan tumbuh benih Raffi di rahimnya. Aku mau cepat sampai rumah. Ucapnya lirih. Iya. Raffi meliriknya sejenak. Ingin membelai puncak kepalanya, namun urung. Sebab Vio pasti akan menolak. Setibanya di rumah kedatangan mereka disambut oleh Riana yang sudah menunggu putrinya sejak tadi. Vio hanya memeluk bundanya dengan menyembunyikan genangan air mata, lalu bergegas menuju kamar tanpa memerdulikan Raffi. Bahkan terdengar suara bantingan pintu dari kamarnya. Bunda, Vio. Ucapan Raffi terputus begitu saja. Riana mengangguk pelan. Bunda sudah tahu, Nak. Bunda sudah menebak sejak beberapa hari lalu. Aku minta maaf, Bunda. Aku yang salah. Ucap Raffi berusaha menutupi kesedihan di wajahnya. Jangan menyalahkan diri sendiri, yang penting sekarang memperbaiki semuanya. Ayo, susul Vio ke kamar dan bujuk dia. Apa itu nggak akan membuat Vio semakin sakit, Bunda? Aku nggak mau menyakiti dia lagi.
Cara mengatasi masalah adalah menghadapinya, bukan dengan menghindar. Ia mengusap bahu lelaki yang telah menikahi putrinya hampir 1 bulan lalu. Pernikahan rahasia yang hanya melibatkan keluarga inti itu dirahasiakan dari khalayak umum. Bahkan, untuk sementara Raffi dan Vio tinggal di tempat terpisah. Kalian butuh bicara dari hati ke hati. Kalau kalian terus terpisah seperti ini, bagaimana hubungan kalian akan berkembang? Raffi mengangguk, memandang pintu kamar Vio dengan perasaan ragu. Saat memutar gagang pintu, ternyata tidak dikunci. Ia melongokkan kepala sejenak, pandang berputar ke setiap sudut kamar. Vio tampak sedang duduk di sisi tempat tidur dengan memeluk lutut. Ragu, Raffi terdiam sejenak, menimbang perasaan Vio saat ini. Yang pasti ia terluka, kecewa dan marah. Dan itu wajar. Raffi segera melangkah masuk, berjongkok di hadapan wanita itu. Ingin sekali ia peluk dan menenangkan, atau sekedar menghapus air matanya. Namun, ia tak memiliki keberanian. Aku tahu kamu sedang kecewa dan marah. Aku minta maaf. Kamu gak salah, aku yang salah. Tak ada sahutan. Bahkan tidak terdengar isak tangis dari Vio. Namun, air mata mengalir di sudut matanya. Tinggalkan aku sendiri. Aku mau sendiri di sini. Tapi jangan nangis. Kasihan janinnya. Kalau ibunya nangis, janinnya pasti ikut sedih. Vio tertegun sejenak. Sikap lembut Raffi mengalirkan rasa yang berbeda. Namun, sudut lain dari hatinya masih menyimpan amarah dan kecewa. Aku akan melakukan apa saja yang kamu inginkan. Tapi, jaga-jaga janin yang ada di rahim kamu. Kasihan dia. Aku cuma mau kamu tinggalin aku sendiri. Ucap Vio lirih. Raffi tak punya pilihan lain. Khawatir keberadaannya di sana akan membuat Vio semakin tertekan. Ya sudah, aku akan pergi. Kamu jaga diri, ya? Jangan lupa minum obatnya. Tanpa mengulur waktu, Raffi segera melangkah. Diam-diam Vio masih memandang punggung tegap suaminya dengan linang air mata. Aneh memang, ia menginginkan Raffi pergi, tetapi hati kecilnya tak rela ditinggal. Apakah ini hanya pembawaan janin dalam kandungan? Rasanya terlalu berlebihan. Maka setelah kepergian Raffi, Vio mengalihkan perhatian dengan mandi, rebahan di kamar sambil memainkan ponsel. Hari pun bergerak menuju malam. Vio masih bersandar di tempat tidur dengan tatapan kosong. Pikiran melayang memikirkan akan seperti apa kehidupannya setelah ini. Hingga deringan ponsel berhasil mengalihkan perhatian. Vio meraih benda pipih itu. Ada nama Windy tertera pada layar sedang melakukan panggilan video. Vio, bagaimana keadaan kamu? Tanya Windy sesaat setelah panggilan video mereka terhubung. Aku nggak apa-apa, Win. Cuma butuh istirahat. Vio melirik suasana sekitar di belakang Windy yang terlihat ramai dengan lampu-lampu taman. Kamu di mana? Aku ada di bazar amal kampus. Tadinya aku mau ajak kamu, tapi kamunya sakit. Ucap wanita muda itu. Maaf ya, lain kali saja. Aku malas kemana-mana. Ya sudah, nggak apa-apa. Di sini ramai banget. Sayang kamu nggak ada. Windy menyorot kameranya ke sekitar lokasi taman tempat mereka mengadakan bazar amal. Vio memperhatikan sejenak. Hingga pandangannya tertuju pada sosok lelaki yang berdiri membelakangi kamera dari jarak tak begitu jauh. Meskipun tidak melihat wajahnya, namun Vio dapat mengenali melalui pakaian, potongan rambut, dan bentuk tubuhnya. Matanya kemudian menangkap sosok wanita cantik yang berdiri di sebelahnya. Hal yang membuat suasana sekitar terasa memanas. Kak Raffi? Tanpa sadar ia menggumamkan nama suaminya. Iya, ada Kak Raffi di sini. Sahut Windy mendengar suara Vio. Dan kamu tahu, dia lagi-lagi cari perhatian sama Kak Raffi. Aku rasa setelah bazar mereka akan dinner bareng. Vio tergugu.
Entah mengapa hatinya terasa sakit. Tiba-tiba rasa mual kembali menyerang perut. Ia menghempas ponsel ke tempat tidur. Lalu, segera masuk ke kamar mandi dan memuntahkan isi perut. Raf, apa setelah ini kamu masih ada kegiatan lain? Dinda menerbitkan senyum terindah menatap lelaki itu. Enggak, tapi aku harus pulang. Sayang banget. Padahal aku mau minta tolong. Maaf, sepertinya aku nggak bisa. Minta tolong yang lain aja, ya? Tolaknya secara halus. Deringan ponsel menghentikan pembicaraan mereka. Raffi menarik benda pipih tersebut dari saku dan melihat nama yang tertera dari sana. Bunda? Gumamnya melihat nama Riana. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, kamu di mana, Raf? Lagi ada kegiatan kampus, Bun. Kenapa? Fio muntah-muntah terus. Ucapnya dengan nada terdengar khawatir. Ya Allah, Bunda nggak tahu harus bagaimana. Fio nangis terus di kamar mandi. Sudah telepon ayah, tapi katanya suruh hubungi kamu. Aku ke sana sekarang, Bunda. Tanpa menunggu Raffi segera beranjak, langkahnya sempat terhenti karena ditarik oleh Dinda. Namun, segera ia tepis tangan wanita itu. Mau kemana, Raf? Aku harus pergi, ada urusan penting. Wanita itu menggeleng. Kamu nggak boleh pergi. Kamu kan panitia. Maaf, ini lebih penting. Muat urun temu dan Tolong bilang dapatkan ke teman-teman 90% lain, diskon ya. dan penghantaran percuma. Ia Dapatkan segera gabungan fungsi beranjak. dan kaya yang sempurna. Beruntung malam Dibuat ini dengan ia kain yang menggunakan lembut. motor, sehingga bisa mempercepat perjalanan menuju rumah sang mertua. Sementara di rumah, Fio berdiri di depan wastafel dengan tubuh lemas. Perutnya tak kunjung membaik. Terlebih jika mengingat kedekatan Raffi tadi dengan wanita lain yang membuat perut terasa seperti berguncang. Ia masih terisak-isak saat merasakan sosok tangan menarik tubuhnya, disusul dengan pelukan hangat. Lalu, kemudian belayan lembut pada perut.